Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fala dengan NIM 21042313. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada etika kepada masyarakat informasi. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Yang ketiga ada undang-undang IT. Yang keempat itu ada undang-undang KIP atau undang-undang keterbukaan informasi publik. Poin pertama kita akan membahas mengenai etika pada masyarakat informasi. Pilihan etis adalah keputusan yang diambil oleh individu yang bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Tanggung jawab atau responsibility adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang akan dibuat. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Selanjutnya, yang B, kita membahas mengenai peraturan perundang-undangan terkait penerapan sistem informasi manajemen. Pertama ada Undang-Undang IT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua ada Undang-Undang KIP, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Konfirmasi Publik. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu Undang-Undang IT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di wilayah luar wilayah hukum Indonesia adalah merugikan kepentingan Indonesia. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU Undang-Undang IT dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua ada pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti Unicor, Modelan OR, Comerex, dan Unixar, Modelan ON, Signature. Bagian ini dimaksud untuk mengkoordir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya, menggunakan pendapat kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain, yang pertama ada pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang IT. Yang kedua, tanda tangan elektronik terdapat dalam pasal 11 dan 12 Undang-Undang IT. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang IT. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik terdapat pada pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang IT. Berikutnya kita membahas mengenai Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini terdapat dalam nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku 2 tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap permohonan informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama atau menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Yang keempat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
Informasi yang dikecualikan dalam undang-undang ini antara lain adalah: yang pertama, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Yang kedua, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari pesaing usaha tidak sehat. Yang ketiga, ada informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi materi di pertemuan 3 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.